Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat kita di rumah, dimanapun kalian berada? Pada malam hari ini masih bersama saya dari tim Ngerila TV. Nah, pada malam hari ini seperti biasa kita akan bercerita tentang pengalaman-pengalaman misteri, tentang pengalaman-pengalaman mistis yang dialami oleh narasumber kita. Nah, sekarang sudah berada di samping saya seorang sesosok pria yang sepertinya memiliki pengalaman mistis yang sangat mengerikan ini. Mari kita coba perkenalan dulu dengan sahabat kita ini. Dari mana nih, Mas? Perkenalkan dulu, Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Rifandi Asaufi. Rumah saya, tempat tinggal saya di Mencirim, Bang. Cirim, oke. Cirim Bonjol. Pengalaman ya, Bang? Ya. Jadi Mas punya pengalaman misteri apa yang pernah dialami gitu kan? Jadi bisa disampaikan ke ini sahabat kita di rumah kan, seperti apa pengalaman, jadi bisa menjadikan pelajaran untuk mereka kan, seperti itu. Jadi Bang, kalau misalnya dibilang misteri, saya sih masih kurang seret gitu ya Bang, masih kurang dapet gitu. Misterinya ada, tapi seperti tidak nyata gitu Bang. Oke. Ya, jadi pada saat itu kan kebetulan sepupu saya, keluarganya itu lagi ke rumah saudara, nggak pulang ke rumahnya. Jadi sepupu saya itu minta tolong temenin saya di rumahnya. Ya udahlah Bang, di rumahnya itu seperti biasa ya kan, anak muda main HP. Tapi itu cuma kami berdua Bang. Main HP, dia main game, saya lihat-lihat YouTube gitu kan Bang. Jadi tepatnya pas jam 1, hampir mau ke jam 2 lah Bang. Itu saya malam deh ya. Iya, okay. Tanpa saya sadar itu sepupu saya itu udah tidur duluan gitu. Sepupu kamu nih cewek apa cowok? Ya cowok lah Bang. Oh, cowok. Kalau cewek nggak mungkin gitu ya kan? Kenapa nggak mungkin? Sekarang mungkin Bang. Jangan Bang. Jadi ya gitu Bang. Memang kamu siapa ya kok janganlah Bang gitu. Sekarang nggak ngapa-ngapain. Oke, lanjut. Jadi pas sepupu saya itu ketiduran duluan karena saking asiknya saya nonton YouTube itu kan sambil denger handset, nggak sadar saya kalau dia tuh udah tidur, ya kan? Tapi karena cuaca udah mulai nggak asik, karena sepupu pun udah mulai tidur, itu kebetulan Bang cuaca lagi agak gerimis gimana gitu Bang. Oke. Terus semulai sepupu saya tidur, saya ikut tidur lah gitu kan Bang, karena udah nggak mendukung lagi situasi. Tapi pas saya mau tidur gitu Bang, kayak mau remang-remang mau tidur, di sebelah dinding kamar kami nih Bang, kayak ada yang nokok-nokok gitu Bang. Nokok-nokok, jadi ada yang ngetok-ngetok dinding seperti itu ya? Iya, tapi gimana ya Bang, rumahnya itu kayak rumah lama, tau lah Bang, rumah lama setengah batu, setengah atas itu kayu. Oh, kayu gitu ya, ya rumah-rumah lama. Jadi pas saya mau tidur gitu, yang nokok-nokok itu dinding dari arah, kami kan di kamar, dindingnya dari arah ruang tamu mau ke arah ke dapur gitu Bang. Oke. Nah, kalau misalnya dari arah luar kan mungkin orang iseng gitu ya kan Bang. Okay. Tapi ini dari dalam, sementara dari dalam ya. Sementara cuman kami berdua ya kan. Jadi saya penasaran gitu Bang. Nah, itu sekali. Jadi saya usahakan untuk tidur lagi. Ada lagi suara gitu Bang. Kedua kali suara ketok-ketok gitu. Terus ketiga kalinya saya coba untuk tidur kayak nutupkan mata gitu Bang. Oke. Karena kayak penasaran gitu. Terus jadi Mas penasaran, takut tapi penasaran gitu ya. Iya, takut tapi penasaran gitu Bang. Mantap tuh, takut tapi penasaran. Oke. Terus? Iya, jadi kebetulan pintu kamar kami tuh lupa kami tutup gitu. Pintu kayu Abang tahu kan? Oke. Kalau misalnya kayak dibuka sedikit bunyi ada gitu ya kan. Okay. Jadi ya udah pas saya tidur agak kayak menutupkan mata pakai tangan Bang. Ya gitu loh Bang. Lah ada suara kayak orang membuka pintu, tapi tiba saya bukakan mata, pintu itu kayak nutup pelan-pelan Bang. Oke. Nutup pelan-pelan. Jadi pintu itu kayak nyit balik lagi dia, kayak nutup pelan-pelan. Terus saya usahakan untuk tidur lagi, tutup mata pakai tangan kan Bang.
pintu tuh kayak kebuka lagi. Oke. Terus dia pintunya tuh pas saya buka lagi mata, nutup lagi. Jadi gimana ya bang? Takut. Tapi rasa penasaran itu lebih besar. Jadi kamu apakah mencoba keluar untuk memberanikan diri melihat langsung gitu atau? Iya. Jadi karena. Oh jadi kamu keluar langsung untuk melihat Iya, sosok apa yang apa gitu? Iya karena ada saking apa gitu? penasarannya gitu kan bang. Karena saking penasarannya, saya coba untuk ngecas HP. Padahal HP saya itu bisa dibilang baterainya itu masih sekitar 60-an bang. Oke. Jadi karena saya penasaran, saya ngecasnya di dekat ruang tamu. Oke. Karena udah penasaran kali, pas saya keluar itu nggak ada suara bang, asli sunyi sunyi nggak ada suara, kayak udah malam tengah malam gitu kan bang. Oke. Penasaran ini suara dari mana? Terus saya datangi dari samping itu yang mau ke arah ke dapur, dinding arah ke dapur, saya samper itu dapur memang udah gelap bang. Karena saking masih penasaran itu suaranya dari mana. Belum masuk listrik apa gimana? Kok masih gelap di dapur? Ya nggak tahu lah bang, peraturan dari rumah gitu kan, hemat listrik mungkin. Jadi pas saya mau mencoba ke dapur gitu, karena saking penasaran nggak ada suaranya, saya coba lagi ke arah kamar mandi bang. Tahu lah kayak kamar mandi tua gitu kan, ada sumurnya kayak kamar mandi orang zaman dulu. Tua kan sumurnya dia besar. masih manual seperti itu. Masih main timba bang. Iya masih manual. Dia jadi ke kamar mandi kayak nggak ada yang mengganggu gitu bang. Jadi langsung mulai ke ruangan samping itu kayak ruangan tempat letak barang-barang gitu bang, kayak gudang, tempat letak beca. Jadi saya buka pintu di situ, itu asli bang, gelap kali bang, karena situasi hujan. Tanpa ada berpikiran untuk rasa takut itu, tidak ada rasa takut tapi penasaran gitu bang. Oke. Penasaran. Ya udah pas saya lihat nggak ada apa-apa gitu bang, kayak aman-aman aja. Jadi nggak ada sosok yang mungkin tadi memainkan pintu tadi, nggak ada ya? Nggak ada. Terlihat. Padahal saya berharap itu kalau bisa melihat gitu. Oh, jadi kamu ingin melihat juga gitu ya? Iya. Ingin melihat juga tapi takut padahal ya kan? Iya. Nah, tapi dengan rasa penasaran yang besar itu kamu ingin melihat langsung sosok seperti apa yang Iya. Benar. gitu ya? Oh, jadi kemudian terus? Yaudah kemudian itu saya langsung pas mau balik, pas selisihan dekat kamar mandi tuh kayaknya auranya udah nggak enak gitu bang. Kayak Merinding udah lah mulai gitu ya, merinding gitu, nggak gitu enak. ya. Tapi saya entah kenapa silap gitu kan, ngomong sendiri gitu. Saya bilang kalau bercanda itu jangan sekarang. Oh, jadi kamu coba lawan ketakutan kamu itu dengan coba mengajak mereka ngobrol gitu ya? Iya bang. Oh, oke. Kalau mau bercanda Kemudian ada jawaban, ada balasan dari mereka. tidak ada bang. Mungkin ketika mau bicara seperti itu mereka ada mungkin lemparan benda atau suara apa gitu, balasan dari mereka nggak ada untuk menunjukkan eksistensi mereka gitu mungkin? Nggak ada bang. Alhamdulillah aman-aman aja gitu. Oh. Udah saya udah ngomong gitu karena udah mulai takut tuh bang, jadi mulai untuk melawan rasa takutnya bang. Jadi saya ngomong seperti itu. Udah saya balik ke kamarnya, saya tidur lagi, nggak ada gitu bang. Nggak ada apanya, nggak ada sepupu kamu atau? Bukan kena sepupu tetap tidur kan, tapi kayak gangguannya itu udah tidak ada lagi gitu bang. Oh udah seperti itu ya mas ya. Jadi itu pengalaman yang dari rumah sepupu gitu bang. Sepupu ya. Iya. Dari rumah tetangga gitu ada pengalaman? Dari rumah tetangga janganlah, karena tetangga lagi susah ditidurin. Tetangga susah ditiduri. Cuman itu. Enggak, maksudnya anak-anaknya banyak yang repotin gitu bang. Ya. Oke. Nah sahabat-sahabat di rumah, itulah tadi pengalaman dari sahabat kita ini. Semoga apa yang disampaikannya bermanfaat untuk kita semua. Jadi untuk jadi ini nggak ada cerita lagi yang ingin disampaikan? Kalau cerita sih pengalaman apa lagi mungkin pengalaman yang seram apa gitu sih yang mungkin sampai membuat trauma atau gimana gitu? Kalau trauma pernah ngalami sih nggak pernah mas ya? Kalau ngalami sih sering, ya bukan sering sih, maksudnya udah banyak gitu bang. Kayak macam diganggu-ganggu gitu. Iya, diganggu seperti apa itu? Ya kayak bercanda-bercanda gitu loh bang, kayak nakut-nakutin gitu. Tapi kalau bisa dibilang kayaknya bukan kawan sih. Oh iya. Jadi dia seperti apa gitu nakut-nakutinnya? Entah mas
lagi di mana gitu. Jadi kan Hmm. pemirsa juga tahu. Jadi ada pengalaman seperti itu. Mungkin pemirsa di rumah juga pernah mengalami hal yang sama seperti itu. Mungkin diceritakan lebih jelas lagi gitu. Seperti sosok itu mengganggunya seperti apa. Jadi ini Bang ada lagi pengalaman yang lebih menarik gitu Pan pas zaman saya SMA. Hmm. Jadi SMA itu kan saya menurut aktif juga gitu kan Jadi Bang. ini Mas sekarang masih sekolah atau? Alhamdulillah udah tamat Kak. Oh. Tamat tahun ini. Oke. Jadi saya udah aktif itu di Pramuka, saya ikut Pramuka kegiatan di luar Bang. Oke. Pramuka Bayangkara gitu Bang. Kebetulan udah 1 tahun saya belajar di situ, otomatis kayak naik jadi senior lagi gitu kan Bang. Oke. Punya angkatan baru. Jadi pas di angkatan baru kami ini ada yang namanya Labardas Bang. Oke, lanjut. Labardas itu bisa kami bilang itu seperti peresmian orang tuh menjadi anggota, dapat simbol badge gitu kan Bang. Oke. Jadi kebetulan alhamdulillah saya ditunjuk jadi ketua panitia. Pas di kami tuh kegiatannya 3 hari 2 malam. Tepatnya itu di Tanah Seribu di Taman K3H Bang. Dekat. Oh iya, teman-teman pramuka itu kan. Iya, biasa pramuka orang kegiatan itu. ada pramuka kan. Iya. Oke. Ya jadi gitu loh Bang. Pas karena saya ini ditunjuk jadi ketua panitia jadi kayak agak rasa selengean gitu kan Bang. Kayak merasa kayak dia yang ngatur gitu padahal masih ada atasannya gitu. Oke. Jadi kebetulan saya itu dapat shift, saya tidur di hari kedua, malam ke terakhir. Jadi saya begadang itu di hari kedua, malam ke terakhir. Jadi di hari pertama, malam kedua itu saya itu dikasih waktu untuk tidur, Oke. untuk istirahat. Jadi karena saya bandal di situ kan, karena hari pertama biasa kan rame tamu gitu kan Bang. Jadi ya udahlah saya main-main, padahal udah disuruh atasan saya untuk tidur untuk acara besok, tapi saya malah nggak tidur gitu Bang. Terus udah kena ke paginya, padat lah tuh kegiatannya kan Bang, udah padat banget kegiatan, lelah banget tuh Bang, lelah. Terus di malam kedua, di hari kedua malam ke terakhirnya gitu Bang, jadwal saya jaga malam gitu Bang, jadwal saya jaga malam, itulah Bang, karena saking nyesel saya Bang karena malam pertama itu saya disuruh tidur saya nggak tidur. Rupanya di malam keduanya itu saya disuruh apa? Jaga malam. Saya kecapean gitu Bang. Tepatnya itu jam 3 mau ke jam 4 Bang. Pagi apa sore itu? Pagi. Oh, pagi. Oke. Udah mulai subuh. Kebetulan Bang cuacanya itu agak mendung gitu Bang. Agak mendung, agak gerimis-gerimis gimana gitu ya kan Bang. Ya karena biar supaya saya nggak ngerepotin atau teman-teman saya, jadi saya beranikan diri lah Bang untuk sendiri ke kamar mandi Bang. Oke. Jadi kamu nih tipe orang yang mungkin takut lah dengan hal-hal mistis seperti itu ya. Takut. Tapi karena menjaga image sebagai ketua kakak pembina pramuka lah kita bilang ya. Jadi kamu menjaga image dan memberanikan, padahal kamu takut ya. Takut juga Bang. Wah, terus ada pengalaman apa gitu yang dialami? Gangguan seperti apa gitu? Gangguannya ya pas saya ke kamar mandi gitu kan. Sebenarnya sih disuruh kalau misalnya ke kamar mandi itu nggak boleh sendiri Bang. Oke. Karena saya merasa karena saya ketua gitu, habis saya nggak mau ngerepotin, ya saya coba untuk sendiri. Jadi harus bareng-bareng gitu berdua ke kamar mandi. Harus berdua, ada yang jagain gitu Bang. Takutnya kenapa-napa gitu. Apa yang dijaga rupanya? Ya misalnya jaga luar itu jaga pintu. Oh, jaga pintu. Oke. Ya. Terus yang dialami? Pas saya sendiri tuh pas saya mau buang air kecil, ya kan Bang. Jadi kamar mandinya ada 2. Jadi pintu kamar mandi yang sebelah itu seperti kayak orang bercanda, tapi dia kayak suara pintu itu reteng gitu Bang, keras banget Bang. Oh, itu seperti ada yang membanting pintu. Iya, membanting pintu gitu Bang. Jadi sempat kaget, langsung buru-buru ya kan Bang lihat keluar. Jadi suasana apa jadi lagi saat buang air kecil
dapat gangguan seperti pintu dibanting tadi gitu, Mas langsung lari gitu ya? Nggak langsung lari bang. Eh. Penasaran, malah kepengen lihat ke ada apa yang di sebelah gitu bang. Oh, masih penasaran juga? Takutnya masih penasaran juga Takut ya? tapi penasaran. Oh, boleh. Jadi saya lihat ke kamar mandi samping gitu, kayak nggak ada apa-apa bang. Tapi kamar mandinya itu tertutup. Setahu saya tadi pas saya masuk, kamar mandi yang sebelah itu terbuka bang. Tapi ini langsung tertutup. Pas saya buka gitu, kebuka, kayak nggak ada apa-apa gitu bang. Ya udah mulai takut lagi gitu kan, karena suasana udah mulai dingin, takut. Ya udah saya berinisiatif langsung ngomong kembali kayak yang saya ceritakan tadi bang. Saya bilang kalau mau bercanda itu jangan sekarang. Jadi besok gitu? Ya kalau besok bisa karena kami udah pulang. Gitu bang. Okay. Ya alhamdulillah selesai dari situ, saya langsung kayak ya udahlah, mungkin jadi pelajaran gitu kan bang. Di setiap kegiatan gitu. Lagian yang buat saya berani gitu bang, karena saya suka nonton film horor gitu bang. Oh, jadi sering nonton film horor, langsung ada timbul rasa penasaran padahal takut gitu. Iya. Jadi saya itu dulu suka nonton film Roy Kiyoshi gitu bang. Oh. Ya jadi pernah dulu kata si Roy, sebenarnya makhluk halus ini kalau dia mau menampakkan dirinya ke orang awam, seperti saya ini bang, orang awam, dia itu harus membutuhkan energi yang besar untuk menampakkan dirinya. Terus apabila kita yang dinampakkan ini takut, energi dia tuh bertambah bang. Kata si Roy kan, energi dia tuh bertambah. Jadi usahakan supaya kita energi itu jangan bertambah, kita tuh jangan takut. Kita boleh takut, tapi jangan kayak takut banget gitu bang. Oke. Kalau bisa agak menantang sedikit. Gitu. Jadi itulah yang buat saya berani. Jadi mungkin tips juga nih ya untuk sahabat-sahabat di rumah ya. Jadi ketika kita tipikal orang yang mungkin atau kita rasa diri kita ini takut dengan hal-hal mistis atau takut dengan hal-hal gaib seperti itu, kita harus berusaha sekuat tenaga untuk melawan rasa takut itu ya, melawan rasa takut itu sekuat tenaga dengan keyakinan kita. Jadi tepiskan rasa takut itu dengan pengalihan yang lebih logika ya. Lebih logika gitu, seperti itu. Oke. Terus kemudian? Ya kemudian dari itu, karena saya udah langsung ngomong seperti itu kan bang, ngomong sendirian, nggak ada lagi gitu gangguannya bang. Mungkin karena yang ganggu itu ngerasa nggak cocok untuk nimbulkan diri. Takut nanti udah nguras energi banyak-banyak, takutnya bukan malah bertambah, malah makin ngedon deh. Enggak ya. Takutnya saya juga yang ngedon gitu bang. Jadi ya udah bang, udah balik, saya mulai istirahat gitu bang, kayak curi-curi tidur gitu bang. Kayak pura-pura duduk tapi kayak curi-curi tidur, biar supaya kayak menghemat energi. Alhamdulillah sampai hari berikutnya kegiatan tuh berjalan dengan lancar bang, walaupun capek kali bang nggak ada tidur. Jadi seperti itu mas, pengalaman yang dialami saat camping ya. Iya. Oke. Jadi sahabat-sahabat semua, begitulah pengalaman yang tadi diceritakan oleh sahabat kita. Semoga apa yang disampaikan menjadi pelajaran untuk kita, agar kita lebih berani kepada hal-hal yang kasat mata ya mas, itu bilang ya, hal-hal yang kasat mata dan gaib. Kita harus meyakini keberadaan mereka dan kita harus bisa menghargai keberadaan mereka. Dan jangan lupa, ketika kita merasakan takut, kita harus berani menepiskan rasa takut itu dengan pengalihan kita, apapun itu, mau bicara atau apapun yang kita lakukan untuk mengalihkan rasa takut kita. Oke, sahabat-sahabat semua, sampai di sini cakap-cakap ngeri kita pada malam hari ini. Semoga kalian semua terhibur. Like, share, dan subscribe channel kita. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya dan klik tombol like jika kalian suka dengan video kami, dan dislike jika kalian tidak suka. Saya akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.